kebetulan Kor Indonesia saat ini sedang mengkaji MBG dan juga Kopdas Merah Putih. Dan sebetulnya kita sudah melakukan kajian piloting MBG dengan beberapa pihak itu pada November tahun lalu. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan MBG ini salah satu flagshipnya pemerintah ya, sampai menyerap anggaran terlalu besar juga. Nah, dari 71 triliun per Oktober ini baru terrealisasi hanya 29% aja gitu. Jadi memang masih rendah, sementara tersisa hanya 3 bulan lagi. Itu pun 29% jika kita bandingkan dengan pagu awal 71 triliun. Tapi kan sebetulnya ada 100 triliun tambahan lagi dana cadangan, sehingga jadi 171 triliun. Jadi kalau kita bandingkan realisasinya itu baru sekitar 12,9%-an. Nah, makanya kemarin BGN tiba-tiba balikin duitnya lagi 70 triliun gitu kan ke pemerintah pusat. Artinya memang tidak mampu untuk memenuhi target hingga akhir tahun. Nah, kalau kita lihat persoalan mendasar kenapa MBG ini sulit terrealisasi, pertama dari sisi model dapurnya. Jadi model dapur sentralistik ini kan memproduksi 3.000 sampai 4.000 porsi per hari. Dan kita lihat SPPG ini siapa sih yang bisa terlibat? Untuk membangun satu SPPG aja itu modalnya butuh 1,5 miliar sampai 2 miliar. Artinya nggak semua pihak yang bisa terlibat. Hanya kalangan-kalangan tertentu aja, dan banyak ditemukan cerita rekan-rekan saya juga kebetulan juga memiliki salah satu SPPG dan dia bilang sering saingan sama elit politik. Nah, jadi memang di sini padahal pemerintah niatnya ingin mendorong inklusivitas ekonomi, tapi ini belum tercermin di MBG hingga saat ini karena model pendekatannya sentralistik tadi. Dan kalau kita lihat ini kan dalam 2 bulan terakhir ini MBG ini dikejar ya realisasinya, penerima manfaatnya sampai bisa jadi 30.000 orang. Dapurnya sudah terbangun sekitar 11.000 unit dari target 32.000 unit. Tapi keracunan juga meningkat hampir 2 kali lipatnya. Per Oktober itu per September itu masih sekitar 6.000-an. Per 12 Oktober dari JPPI datanya itu udah 11.566 yang keracunan. Karena di sini SPPG-nya itu mereka dipaksakan beroperasi tanpa memiliki sertifikat layak hygiene dan tidak ada standar keamanan pangan yang diterapkan. Jadi asalan, dan juga dari sisi kualitas menu itu asalan juga gitu. Jadi tidak mencerminkan niat mulia untuk memperbaiki gizi sesungguhnya. Kita lihat porsinya itu kan anggarannya itu 15.000 ya per porsi. 2.000-nya itu untuk sewa SPPG, artinya itu jadi pendapatannya SPPG. Dari 2.000, misalkan satu SPPG memproduksi 3.000 porsi, itu dalam sebulan dia bisa mendapatkan 150 juta bersih untuk SPPG. Nah, modal awal dia 1,5 miliar. 10 bulan aja mereka udah balik modal. Nah, jadi kan ini betapa menariknya ya keuntungan dari satu SPPG. Sementara kita tahu bahwa satu yayasan ini bisa memiliki beberapa SPPG di berbagai daerah di Indonesia gitu. Nah, jadi apabila kita terus memaksakan dengan satu model ini, sampai kapanpun akan ada muncul persoalan seperti itu dan kurang inklusif. Seharusnya kan ini bisa menjadi driver ekonomi di lokal kalau misalkan modelnya desentralisasi. Nah, kebetulan Kor Indonesia itu sempat mengkaji piloting MBG di Kulon Progo, di Kebumen, di Minahasa, sama di NTT. Itu ada 4 model dapur. Yang pertama itu memanfaatkan dapur UMKM, terus ada dapur sekolah, terus dapur koperasi, dan juga milik masyarakat di sekitar sana, komunitas. Dan yang saya lihat di sana, karena mereka produksinya itu hanya 300 sampai 400 porsi, yang artinya itu hanya untuk satu sekolah sampai 2 sekolah, mereka bisa memproduksinya setiap hari. Dan mereka sangat fleksibel untuk menerima bahan baku dari para petani, dari nelayan. Saya melihat sendiri mereka itu dikirimin ikan cuma berapa kilo gitu, sama nelayan yang habis lelang gitu kan di pantai di Jogja waktu itu. Nah, jadi fleksibilitasnya lebih tinggi dan mereka juga tidak perlu membangun dapur yang baru. Pemerintah nggak perlu infrastruktur baru lagi gitu. Ngapain membangun dapur lagi, itu udah ada. Nah, jadi modal-modal seperti ini yang harusnya didorong oleh pemerintah agar multiplier effect ke masyarakatnya itu lebih luas. Karena tadi SPPG ini kan butuhnya miliaran.
yang UMKM kecil nggak bisa nih memenuhi karena mereka keterbatasan modal gitu kan. Dan yang paling penting itu pemerintah bukan hanya mengejar target angka, tapi kualitas dari program itu sendiri. Apalagi ini menyangkut kesehatan, gizi, dan juga untuk inklusivitas. Jadi ya jangan targetnya kuantitatif, tapi kualitatif. Dan bagaimana alokasi dari anggaran, apalagi 2026 itu kan hampir separuh dari dana pendidikan. Apakah kita akan bertaruh gitu? Kualitas pendidikan kita akan seperti apa nanti ketika setengahnya ini digunakan untuk MBG, tapi dengan MBG yang kurang inklusif seperti tadi. Nah, makanya modal-modal tadi harus diperbanyak oleh pemerintah. Jangan desentralisasi 3.000 sampai 4.000 porsi, tapi 300. Jadi idealnya satu dapur itu satu sekolah. Lagi kalau misalkan memanfaatkan dapur-dapur yang udah ada ya, misalkan seperti SD Muhammadiyah atau misalkan ada beberapa pesantren itu kan udah punya dapur existing. Dan mereka itu sampai sekarang nggak pernah ada kejadian keracunan. Nah itu kan best practice yang bisa dipakai gitu. Kenapa kita harus memaksakan untuk skala masif ketika kita bisa menggunakan skala-skala kecil? Nah, tapi ini bisa menggerakkan ekonomi lokal di daerah gitu. Dan nanti akan terbangun ekosistem bisnis lokal supply chain di sana. Nah, kalau Koperasi Desa Merah Putih kurang lebih sama. Jadi, karena kan targetnya itu kan 80.000 ya sampai akhir tahun. 82.000. Nah, tapi sekarang itu baru kurang dari 20%-nya gitu capaiannya. Nah, artinya sekali lagi pemerintah targetnya itu hanya kuantitatif, bukan kualitatif. Sehingga dipaksakan untuk membangun tanpa masyarakat sendiri banyak terlibat. Kan harusnya koperasi itu sejatinya kan berawal dari keinginan masyarakat untuk mereka memperbaiki nasibnya, menaikkan skala ekonominya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan approach-nya top down, memang top down itu nggak selalu buruk ya. Untuk awal-awal top down itu dibutuhkan. Jadi emang beberapa kajian itu menyebutkan bahwa untuk daerah-daerah di Asia, kawasan Asia, pendekatan top down di awal itu bagus untuk koperasi. Tapi kesananya itu harusnya bottom up gitu. Jangan top down lagi. Nah sekarang pemerintah digenjot untuk di 3 bulan terakhir ini untuk realisasinya bisa sampai 82.000. Nah, tapi kan kita kan inginnya Koperasi Desa Merah Putih itu jadi driver ekonomi di grassroots juga kan. Dan itu kan juga anggarannya cukup besar. Nah, ya sampai 300 triliun lebih gitu. Nah, jadi jangan sampai alokasi anggarannya sebesar itu tapi manfaatnya tidak maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang paling penting ini adalah Kopdes Merah Putih tiba-tiba sekarang jadi diizinkan untuk mengelola tambang. Nah itu kan udah hal lain lagi gitu. Nah jadi tambang itu kan butuh modal besar, resikonya tinggi. Koperasi ini kan masih skala kecil gitu. Jadi mereka terlalu riskan untuk misalkan mengelola tambang. Lebih baik Kopdes Merah Putih ini untuk revitalisasi atau reindustrialisasi di daerah. Jadi kan banyak nih hilirisasi komoditas pertanian kita masih kurang di desa-desa. Sesederhana singkong jadi tepung singkong atau jadi jenis lain, itu kita masih impor tepung singkong. Padahal itu bisa diproduksi di dalam negeri. Terus ya seperti itu. Jadi kita bisa dorong untuk reindustrialisasi di daerah, hilirisasi komoditas pertanian. Kopdes Merah Putihnya didorong ke sana dulu gitu. Karena ini juga sejalan dengan cita-citanya Pak Presiden ya yang ingin mencapai swasembada pangan, sektor pertaniannya terus didorong gitu kan. Ya salah satunya dengan cara ini dan ini harus sinkron dengan tujuannya pemerintah ingin melakukan hilirisasi. Nah harusnya hilirisasi ke hal-hal yang sesederhana seperti komoditas-komoditas yang memang banyak ditemukan di daerah-daerah dan itu belum banyak diproduksi gitu. Jadi Kopdes Merah Putih juga sama. Intinya jangan mengejar target kuantitatif tapi lebih ke kualitas itu program itu sendiri.